Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allah ya'ala rijali bil jannah wa yaqulu bi asrarihim wa walihim wa alimina wa barakatuh fid dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim yarzuquna ma hadadahum wa yatawaffana ala milatihim. Fayashiruna fi sumratihim bil afiyatin wa salamatin wa barakatuh kitab. السيد أبو عبد الله محمد يوسف أسان وسيد ما لا سبيل لها ثم إلى حضرة الوالد عبد الله المحسن أنطاق نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'na bihi wa bi ulumihi bid dharain. Allahumma iftah qulubana quduhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Selesai kita membahas sifat salbiyah, nafsiyah dan salbiyah. Terus selanjutnya masuk kepada sifatul ma'ani. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Wahiyya al-qudratu wal-iradatu wal-muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Kemudian wajib bagi Allah 7 sifat yang dinamai sifat ma'ani. Kenapa kok pakai summa? Kan seharusnya dari awal musannif sudah menjelaskan sifatnya Allah ada 20. Wujud, qidam, baqa. Harusnya langsung wahdaniyah, qudrat, iradat. Kenapa kok summa? Ada ditambahin kata-kata kemudian. Untuk apa? Di tengah-tengah kok diputus dengan kata kemudian. Kayak mau cerita begini, santri di Marunda itu ada 20 orang. Si A, si B, si C, kemudian si D. Ada untung apa kok ditambahin kemudian? Harusnya kan kalau sudah menjelaskan ada 20, ya sebutin aja 20. Nggak usah tambahin pakai kemudian si A, si B. Ada apa untungnya? Musannif menggunakan kata summa itu faedahnya untuk memisahkan antara kelompok sifat yang satu dengan sifat yang lainnya. Kayak santri di Marunda ada si A, si B, si C laki-laki, kemudian si D, si B yang perempuan gitu loh. Jadi faedahnya ditambah itu untuk memisahkan yang satu dengan yang lainnya. Kalau nggak mau dipisahkan, ya nggak usah pakai kata-kata kemudian, harusnya langsung aja. Kemudian wajib bagi Allah 7 sifat yang dinamai sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu sifatun allati ya maujudatun fi nafsiha. Sifat ma'ani itu sifat yang dia punya derajat wujudi. Pada dirinya itu punya derajat wujud. Artinya sifat yang sampai derajatnya bisa dilihat gitu. Sebagaimana zat itu punya sifat derajatnya apa? Wujudi. Maka sifat ma'ani juga derajatnya sifat
wujudi. Artinya punya jati diri lah, punya mahiyah. Sebagaimana itu pada qadim juga pada perkara yang baru sama. Ada perkara yang baru juga ada namanya sifat ma'ani yang derajatnya sifat maujud. Sifat yang dia itu punya jati diri. Seperti apa contohnya? Seperti hitam, putih. Hitam putih itu punya perkara, punya diri gitu loh. Beda sama gerak, diam. Ini nggak ada barangnya, hanya diceritakan aja, gitu. hanya ditemu atau misalnya hanya digambarkan aja. Lalu kalau hitam putih ada barangnya memang gitu loh. Kalau pada qadimah seperti apa? Ya ilmu, kalam, kudrat, ini perkara yang derajat dia wujud dia. Maka setiap sifat yang maujud, setiap sifat yang derajatnya itu wujudi, atau dia punya jati diri, atau sampai derajat bisa dilihat, maka secara istilah disebut namanya sifat yang punya makna, sifat yang bermakna. Maksudnya bermakna itu bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya jadinya gitu. Jadi sifat itu punya makna sebagai pembeda dengan yang lain. Kayak ente orang yang bisa bedain ente sama yang lain sifat ma'aninya gitu. Kalau nggak disebut sifat ma'ani ya ada semua, meja ada, lemari ada, rumah ada. Lah bedanya apa? Sama-sama ada. Oh, bedanya yang membedakan sifat ma'ani dari masing-masingnya. Itu bedanya antara sifat ma'ani dan sifat yang lainnya. Nanti akan disebut lagi satu lagi namanya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu sifat yang dia nggak punya jati diri seperti ma'ani, tapi dinisbatkan kepada ma'ani. Makanya namanya ma'nawiyah. Aslinya begitu. Ma'nawiyah. Tapi karena biar gampang disebut ma'nawiyah. Kenapa? Karena keberadaannya tergantung kepada adanya sifat ma'ani. Selama dia itu bisa ada kalau ada sifat ma'ani. Kalau nggak ada sifat ma'ani dia nggak bisa ada. Namanya ma'anawiyah. Kayak qadiron. Itu adanya qadiron karena adanya sifat ma'ani namanya kudrat. Alim, adanya alim karena adanya sifat ilmu gitu loh. Itu derajat. Hah? Koyat gimana? Ya, begitu. Jadi keberadaannya bergantung pada sifat ma'ani gitu. Kalau sifat ma'ani kan memang dia nggak bergantung sama yang lain, dia hanya butuh kepada zat gitu aja kan. Nggak butuh pada sifat yang lain. Tapi kalau ma'nawiyah ini butuh pada sifat yang lain. Ada hal juga tapi nggak butuh sama sifat yang lain, namanya hal nafsiyah gitu. Hal nafsiyah itu nggak butuh sama yang lainnya. Nggak hal maknawiyah dia butuh kepada ma'ani. Yang pertama adalah al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat, yaitu sifat kudrat dan iradah. Yang keduanya itu sifat yang berta'alluq kepada setiap perkara yang mungkin. Berta'alluq kepada semua perkara yang mungkin. Bukan kepada yang wajib dan bukan kepada yang mustahil. Jadi kalau ngomong Allah itu mampu menjadikan segala sesuatu. Allah itu maha kuasa. Apa yang dikuasai Allah? Allah kuasa menjadikan segala sesuatu. Makanya kalau yang nggak ngaji nanti segala sesuatunya nggak dibatasi.
Kalau kita kan dibatasi segala sesuatu yang mampu diciptakan Allah atau yang dikuasai oleh Allah adalah segala sesuatu yang mungkin terjadi. Bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil. Karena ada juga perkara yang wajib ya ada, yang mustahil juga ada. Tapi keduanya termasuk di dalam perkara yang dikuasai oleh Allah. Jadi Allah itu ya enggak kudratnya Allah itu enggak ngadepin pada perkara yang wajib, enggak ngadepin perkara yang mustahil gitu. Nah, wajib mustahil perkara yang di luar urusannya kudrat dan iradah. Jadi jangan kebablasan. Allah itu kuasa menjadikan segala sesuatu. Ya, karena sampai yang mustahil pun mampu diciptakan. Itu kan kebablasan namanya. Nah, kalau nggak bisa berarti Allah nggak kuasa dong. Kayak ada seorang ulama ulama Islam mengatakan Allah itu juga bisa bikin anak. Kalau Allah itu mau punya anak bisa aja. Karena dia mampu bikin anak untuk dirinya. Tapi Allah nggak bikin aja gitu loh. Kalau Allah mau bisa aja dia bikin. Kenapa alasannya? Kalau dia nggak bisa bikin berarti lemah. Berarti ini kan memahami maknanya kuasa itu kebablasan. Nggak bisa membatasi mana yang dikuasai oleh Allah. Kalau kita enggak, yang dikuasai oleh Allah itu hanya pada perkara yang mungkin. Mungkin itu apa sih? Mastawa wujuduhu wa adamuhu, perkara yang seimbang antara adanya ya boleh, enggak adanya juga boleh. Bukan pada perkara yang mustahil. Jadi kudrat iradat itu sifat yang punya ta'alluq. Kalau ditakrif, kudrat itu ya sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ya ta'ata bihal apa? Ya ta'ata biha jami'il, ya ta'ata biha wujud wal adam, yang mudah bagi Allah itu mendatangkan wujudnya sesuatu atau tiadanya sesuatu. Kalau ditakrif, kudrat apa takrifnya? Sifatun wujudiyatun, yang wujudi, qadimatun, yang qadim, yang berta'alluq kepada perkara yang apa? Jami'il mumkinat. Nah, kudrat itu sifat yang dengan adanya sifat kudrat, Allah itu mudah menjadikan segala sesuatu. Jadi kata-kata mudah itu maknanya jangan dianggap kudrat menjadi alat untuk menjadikan suatu, enggak. Tapi ini hanya tartibnya akal di dalam berbicara bahwa terciptanya sesuatu itu ya berkaitan sama kudrat secara akal. Walaupun hakikatnya nanti yang menciptakan adalah Allah gitu loh, bukan oh yang bikin langit bumi ya kudrat, enggak, yang bikin langit bumi ya Allah. Tapi ketika akal mau bicara tartibnya tiap-tiap sifat itu, maka akal ingin memahaminya. Oh, tiap-tiap sifat punya kerja yang bisa dipahami berbeda-beda. Oh, kudrat apa yang dikuasai, ilmu apa kerjanya, iroda apa kerjanya, ketika mau dipisahkan satu per satu. Tapi ketika bicara menciptakan ya udah nggak pisah-pisah begitu. Jadi kudrat itu ta'aluknya atau sifat yang punya ta'aluk. Apa sih ta'aluk itu? Ta'aluk itu tuntutan sifat pada perkara lain selain zat. Tuntutannya sifat. Sifat itu punya tuntutan. Sifat yang punya tuntutan hanya sifat ma'ani. Tuntutan sifat pada perkara lain selain zat. Kan sifat itu butuhnya kepada apa? Zat. Nah kalau sifat ma'ani, selain dia itu nuntut zat, dia juga nuntut yang lain. Artinya nuntut apa yang dihadapinya. Namanya ta'alluq. Kayak kudrat, Allah itu kuasa. Apa yang Allah kuasai itu apa? Yang mampu dikerjakan Allah apa? Allah berkehendak, apa yang Allah kehendaki? Allah mengetahui, apa yang Allah ketahui? Itu namanya tuntutan atau yang dihadapi oleh sifat.
Ya ta'ata bihal ijadu kulli mungkin wa idamuhu. Ini pendapatnya Pak Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang mengatakan bahwa yang diciptakan oleh Allah itu ya wujudnya sesuatu dan tiadanya sesuatu. Karena ada juga nanti berpendapat bahwa yang diciptakan Allah hanya wujudnya saja. Allah nggak perlu menciptakan tiadanya. Ya Allah itu cukup menciptakan wujudnya sesuatu. Kalau wujudnya sesuatu itu masih dikehendaki oleh Allah, maka wujudnya itu diteruskan. Tapi kalau Allah menghendaki atau tidak lagi menghendaki wujudnya, maka dilepaskanlah si wujud itu, maka dia akan tiada, nggak perlu lagi ditiadakan. Pendapat selain dari Imam Asy'ari. Imam Asy'ari oh enggak, wujudnya ya di ta'aluki, tiadanya juga dita'aluki oleh kudrat. Apa itu? Ya kayak ini. Kalau saya pingin HP ini di atas, ya saya pegangin terus. Kalau saya sudah nggak pingin HP di atas, cukup saya lepas. Nggak perlu saya turunkan. Gitu loh. Ini gambaran dia begitu. Kalau, hah? Itu yang menciptakan hanya wujudnya saja. Allah nggak perlu bikin Adamnya. Jadi Adam itu ya aslinya perkara gitu loh. Kalau Allah menghendaki sesuatu muncul, maka dia diwujudkan. Kalau wujudnya ini sudah nggak dimaui oleh Allah, maka Allah melepaskan wujudnya akan kembali tiada. Nggak perlu lagi ditiadakan. Gitu. Kalau kita kan nggak, yang namanya orang menggambar itu munculnya apa? Wujud. Nanti kalau dia mau meniadakan ya dia akan dihapus gitu loh. Mengadakan ya dengan fi'il, meniadakan juga dengan fi'il. Gitu. Terus perkataan bahwa kudrat itu bertakluk kepada semua perkara yang mungkinat, itu kalau mau diperincikan masuk pada ta'aluk namanya ta'aluk suluhil qadim. Jadi pada ta'aluk suluhil qadim itu Allah mampu menjadikan segala sesuatunya. Kalau ta'aluk yang satu lagi, kudrat punya dua ta'aluk. Itu ta'aluk tanzizil kudus, tanzizil hadis. Itu ta'aluk kepada sebagian dari perkara yang mungkin. Jadi ketika mau bicara Allah bisa enggak bikin Fir'aun itu beriman? Bisa aja. Bikin Abu Jahal beriman? Ya bisa aja. Bikin Fir'aun jadi nabi juga bisa. Kok cuma beriman? Fir'aun jadi nabi? Bisa aja. Tapi itu pada ta'aluk suluhinya. Itu masih pada ta'aluk suluhi, pantas saja. Allah menjadikan apapun dari perkara yang mungkin. Gitu. Bisa saja pada suluhinya Allah menjadikan segala sesuatu yang mungkin. Fir'aun beriman, Fir'aun jadi nabi, boleh aja. Tapi pada ta'aluk tanzizinya, nanti yang dita'aluki hanya salah satunya. Fir'aun itu mau beriman atau mau kafir. Karena ta'aluknya kudrat itu harus sesuai dengan irodah. Gitu. Makanya kudrat itu dikatakan far'un ta'tilul irodah. Kudrat itu adalah cabang dari ta'aluknya irodah. Karena nggak mungkin kudrat itu bekerja mewujudkan sesuatu kalau nggak ada irodah. Kudrat. Udah tersentuh irodah. Kalau tanzi itu sudah
bagian dari apa yang ditentukan oleh iradah. Kalau sudah iradah menentukan, maka kudrat memunculkan. Tapi kalau suluhi bicara murni, kudrat itu ya bisa bikin segala sesuatu apapun. Kalau dikatakan imannya Fir'aun itu dibikin enggak gitu. Dita'alfi kudrat apa enggak imannya Fir'aun? Kan Fir'aun jadinya apa munculnya? Kafir. Lah imannya dita'alfi kudrat enggak? Hah? Dita'alfi berarti berarti suluhi, tidak pada tanzizi gitu. Karena kalau pada suluhinya ya Allah mampu bikin apa saja. Mau Fir'aun iman, mau Fir'aun jadi nabi, mampu pada suluhinya. Tapi pada tanzizinya yang muncul harus salah satu. Kok harus salah satu? Kenapa? Karena mustahil muncul dua-duanya, mustahil. Nggak mungkin Fir'aun itu muncul jadi kafir atau Fir'aun muncul jadi mukmin, nggak mungkin. Harus munculnya salah satu. Jadi kudrat punya berapa? Dua macam ta'aluk. Yang pertama ta'aluk suluhil qadim, yang kedua ta'aluk tanzizil kudus. Artinya Allah itu nyata menciptakan sesuatu dari sebagian perkara yang mungkin. Kalau suluhi, Allah siap menjadikan segala sesuatu atau pantas bagi Allah menjadikan segala sesuatu, mampu bagi Allah menjadikan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Kemudian kalau syarat tafsil, kudrat itu punya 7 ta'aluk. Tapi secara ijmal kita cukup tahu kudrat punya 2 macam ta'aluk, yaitu suluhil qadim dan tanzizil kudus. Ya. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa Allah itu mampu menjadikan segalanya tanpa adanya batasan gitu. Kita harus mengimani Allah itu menjadikan ya dengan sebuah batasan. Yang mampu diciptakan Allah itu terbatas. Kok terbatas? Mananya terbatas pada perkara mungkin. Nah, mungkin yang bisa dibikin Allah itu nggak terbatas. Jadi bukan semua perkara bisa dibikin, bukan. Yang bisa dibikin hanya perkara mungkin. Tapi mungkin yang bisa dibikin Allah tidak terbatas. Semuanya Allah bisa ciptakan dalam ta'aluk apa? Suluhinya. Kemudian yang kedua sifat iradah. Apa itu iradah? Iradah adalah berkehendak atau menentukan. Ta'rifnya apa? Wa sifatun wujudiyatun qadimatun bidzati ta'ala tukhassisul mungkin bi ba'di ma yajuz. Jadi kudrat iradat walaupun keduanya itu berta'aluk kepada perkara mungkin, tapi kerjanya berbeda. Yang satu itu memunculkan, yang satu menentukan. Kudrat itu mengeluarkan, iradah itu menentukan keadaannya. Kan nggak mungkin ente mau ngerjain sesuatu, tapi yang mau kamu kerjakan belum kamu tentukan, kan nggak mungkin. Sebelum ente mengeksekusi sebuah pekerjaan, ente sudah nentuin, oh yang mau saya kerjakan ini begini, begini, begini. Itu namanya urusannya apa? Iradah. Kehendak, bukan urusannya kemampuan. Kemampuan hanya melaksanakan apa yang sudah ditentukan. Kalau belum ada ketentuannya, kemampuan nggak bisa ngerjain apa-apa. Walaupun dia mampu, dan mau ngerjain apa? Nggak ada yang bisa dikerjain, nggak ada. Kecuali sudah ada ketentuannya. Makanya kudrat itu sebagian atau far'un cabang dari ta'aluknya iradah. Maka iradahnya Allah Subhanahu wa taala juga punya 2 ta'aluk. Yang pertama ta'aluk suluhil qadim, yang kedua ta'aluk tanzizil qadim. Ta'aluk suluhil qadim maknanya Allah siap menentukan semua perkara yang mungkin.
Ta'alluq tanzizil qadim itu maknanya Allah nyata menentukan sebagian dari perkara yang mungkin terjadi. Di sebagian yang mungkin terjadi itu dita'alluqi oleh iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya sesuatu maupun ketiadaannya sesuatu. Ya kan? Suluhil qadim, yang kedua tanzizil qadim. Qadim semua. Karena urusannya menentukan itu yang nggak ada awalnya. Allah nyata menentukan keberadaan kita yang nggak ada awalnya. Sejak kapan sih Allah ingin bikin alam? Ya nggak ada awalnya. Jadi antara perubahan dari suluhi ke tanziz itu wallahu a'lam kita nggak ngerti. Kalau suluhi berarti Allah mampu menentukan segala yang mungkin terjadi. Gitu loh. Ya tadi menentukan Fir'aun jadi nabi, menentukan Fir'aun beriman, ya boleh saja, mampu saja. Allah boleh menentukannya. Tapi yang nyata ditentukan harus sebagian atau harus salah satu. Fir'aun ini mau jadi kafir atau mau jadi mukmin gitu loh. Mau jadi nabi atau mau jadi umat, harus salah satu. Nggak mungkin, oh Allah menentukan dua-duanya, Fir'aun kafir dan mukmin, ya nggak mungkin. Harus salah satunya. Karena nggak akan bisa jadi, kudrat nggak akan bisa munculkan sesuatu yang berlawanan. Ya, setelah ditentukan oleh tanzizil qadim, dieksekusi oleh kudrat, jadinya tanzizil kudus. Allah nyata memunculkan apa yang sudah dikehendaki. Jadi setiap hari apa yang kamu lihat muncul itu semuanya hasil dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ente seneng, ente susah, ente lapar, ente kenyang, ente gerak, ente diam, semua hasil dari apa yang sudah Allah tentukan pada tanzizil qadimnya. Walaupun nanti ada yang mengatakan, oh iradah punya 3 macam ta'alluq. Ada lagi ta'alluq tanzizil kudus, itu mah nggak kita pakai lah. Artinya ta'alluq tanzizil kudus hanya penyesuaian aja sama tanzizil qadimnya. Terus bijami'il apa muta'alliqani bijami'il mungkinat, ta'alluqnya pada setiap perkara yang mungkinat, yang mungkin, bukan wajib dan bukan mustahil. Nah, nanti ada bahasa, ada mungkin am, ada mungkin khos. Mungkin am itu apa? Mungkin am itu ya wajib dan mustahil. Kalau mau dimasukkan kepada perkara bisa diciptakan oleh Allah. Allah itu bisa segalanya. Dan segalanya itu apa saja? Ya yang wajib, mustahil, jaiz Allah bisa semua. Kalau mau dimasukkan semua, maka wajib, mustahil masuk mungkin am. Yang mungkin yang jaiz masuk mungkin khos. Maka dulu ada pertanyaan dari siapa? Iblis. Iblis pernah mendatangi Nabi Idris. Iblis mendatangi Nabi Idris membawa cangkang telur. Telur yang udah dibuka, bawa cangkangnya. Terus ngomong,
Idris, bisa nggak Allah itu menjadikan bumi ini masuk ke dalam cangkang ini? Nanya sama Nabi Idris. Bumi yang gede bisa nggak dimasukkan ke dalam cangkang yang kecil ini? Kalau kalau Bunyinya segitu-gitu aja. kan pertanyaannya nggak begitu, pertanyaannya hanya bisa nggak Allah memasukkan bumi ke cangkang ini, gitu loh. Jawabannya apa? Bisa. Apa namanya? Jangankan cangkang telur, dimasukkan ke lubang jarum pun Allah bisa. Sambil matanya Iblis dicolok pakai jarumnya. Makanya Iblis itu buta satu. Entah yang kiri, entah yang kanan. Enggak. Kenapa kok begitu? Kok dikatakan bisa? Mau menunjukkan Allah itu maha kuasa. Agar tidak terbersih ada sesuatu yang Allah nggak mampu untuk menciptakan. Gitu. Makanya kalau ditanya, bisa nggak Allah bikin anak? Bukan masalah nggak bisa, itu bukan bagian dari yang dita'aluki oleh kudrat. Jadi jawabnya begitu. Gitu. Walaupun ketika kita ngomong Allah itu nggak mampu, ketika kamunya paham, nggak mampunya Allah itu nggak mengurangi kekuasaannya. Tapi kalau ngomongnya sama orang yang nggak paham, ketika ngomong Allah itu ya nggak bisa bikin anak, mereka akan mengatakan berarti Allah lemah, oh, gitu loh. Jadi nggak boleh mengatakan Allah nggak mampu menjadikan sesuatu. Kalau ada perkara yang wajib, yang mustahil, maka cukup dikatakan, oh perkara itu bukan sesuatu yang menjadi kerjanya kudratnya Allah. Kenapa? Karena wajib itu sudah ada, mustahil sudah tiada. Mau dikerjain apanya lagi? Gitu. Bagaimana perkara yang wajib mau dikerjain, bagaimana yang mustahil mau dikerjain, yang bisa dikerjakan perkara yang masih mungkin yang boleh terjadi, boleh nggak terjadi. Nah, ulama memberi penjelasan bagaimana memahami kata-kata Nabi Idris kok mengatakan Allah itu bisa memasukkan bumi walaupun ke dalam lubangnya jarum. Maknanya ya Allah bisa saja mengecilkan bumi atau Allah bisa membesarkan lubang jarumnya. Kan Allah kuasa, mengecilkan ya kuasa, membesarkan juga kuasa. Inilah makna yang bisa dipahami dari bahwa segala perkara yang mungkin itu bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita nggak paham ini, karena nanti orang itu yang sulit itu memisahkan antara mana yang mustahil dan mana yang luar biasa. Ini kadang yang sulit gitu loh. Kadang menganggap perkara luar biasa itu perkara yang mustahil. Makanya dari awal kita sudah disuruh ngaji mana itu hukum adi, mana itu hukum akli, mana itu hukum syar'i, biar kamu nggak terjebak di sini gitu loh. Kalau kamu nggak memahami itu, kamu akan terjebak, nggak bisa membedakan mana yang luar biasa, mana yang mustahil. Kayak Allah bisa nggak membuat pohon itu berjalan, pohon itu berbicara, kan pohon bicara itu kan mustahil gitu loh. Kalau Allah ya bisa bikin pohon itu berjalan, karena Allah maha kuasa. Pohon berjalan itu bukan perkara yang mustahil gitu loh. Mustahil itu perkara yang dua perkara ini nggak mungkin kumpul menjadi satu. Di antaranya seperti si Budi itu gerak dan si Budi itu diam. Akal nggak bisa paham bagaimana Budi gerak dan Budi diam dengan bersamaan, kan nggak bisa gitu. Yang bisa apa? Salah satunya Budi itu gerak atau Budi itu diam, maka itu bisa dibikin. Pohon bergerak itu bisa dibikin, itu bukan perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil itu perkara yang nggak bisa diterima oleh akal nggak bisa membenarkan keberadaannya. Lah kalau ada munculnya pohon yang jalan namanya apa? Namanya luar biasa, gitu. Bukan mustahil. Ini yang kadang orang nggak bisa beda ketika dia dari awal nggak pernah ngaji
hukum adi, hukum akli, hukum syar'i, maka dia nggak akan bisa paham ini. Itu pentingnya kita ngaji tentang mana yang disebut hukum akli, adi, dan syar'i. Kemudian sifat yang berikutnya yang adalah sifat ilmu. Wal ilmu muta'alliqu bi jami'il wajibati wal mustahilati wal jaizati wal mustahilat. Dan ilmu adalah sifat yang berta'alluq kepada perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Artinya ilmu itu ta'alluqnya adalah inkisyaf, sifatun wujudiyatun qadimatun yang kasyifu bihal maklum. Sifatnya Allah, sifat ilmu itu adalah sifat yang ta'alluqnya inkisyaf, tersingkapnya segala sesuatu baik yang wajib, yang mustahil maupun yang jaiz. Artinya Allah mengetahui tanpa didahului ketidaktahuan. Apapun yang wajib, apapun yang mustahil, apapun yang jaiz diketahui Allah secara jelas. Berarti perkara yang mungkin Allah tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Mungkin kok tahu gimana sih? Nah perkara mungkin kan nggak jelas. Mungkin itu bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Yang nggak diketahui Allah perkara yang mungkin. Hmm? Yang sudah jelas. Jaiz pun perkara yang sudah jelas, yang jelas akan adanya, yang jelas akan tiadanya. Bukan perkara yang belum jelas, bukan. Jaiz pun bagi Allah itu jelas. Mana yang akan ada dan mana yang akan tiada, jelas semuanya. Jadi di ilmunya Allah itu nggak ada perkara mungkin, nggak ada. Oh ini bisa begini, nggak ada. Bagi ilmunya Allah itu jelas. Semua yang wajib ya jelas, yang mustahil juga jelas, jaiz jelas. Jadi nggak ada perkara yang nggak jelas di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui tanpa didahului kebutuhan. Ini bukan, oh tadinya Allah itu belum tahu, kemudian menjadi tahu. Kemudian pengetahuannya Allah itu ya apa? Pengetahuan yang sempurna, tapi mengetahuinya Allah itu dengan nyata sesuai keadaannya gitu loh. Bukan taunya itu remeng-remeng, bukan taunya kira-kira, tapi taunya itu dengan jelas. Kemudian hubungannya dengan kudrat dan iradah, ada perkara al-muta'alliqatu inda al-haq al-sunnah salah satu murattabatun. Itu punya 3 martabat. Ta'alluqul qudrah wa ta'alluqul iradah wa ta'alluqul ilmi bil mumkinat. Kalau mau dihubungkan ta'alluqnya, berarti ilmu itu juga ada yang ta'alluq kepada perkara jaizat. Nah, perkara yang dita'alluqi oleh kudrat, iradah, oleh ilmu, maka ini hubungannya nanti dengan ridho atau dengan sukhut. Seperti imannya Fir'aun. Imannya Fir'aun itu ya dikudrat oleh Allah, ya diirodah, ya di ilmu, tapi tidak
tidak di kafirnya Fir'aun ditangizi, imannya Fir'aun itu diperintah. Hubungannya kan nanti mau ke situ. Mana yang namanya ridho, mana yang Allah nggak ridho, gitu kan. Jadi ridhonya Allah itu ketika nanti sifat-sifat ini dihubungkan, kita akan bisa memahami mana disebut ridho, mana disebut Allah tidak ridho. Gitu kan. Karena hubungannya nanti dengan kudrat, irodat, ilmu, dan juga bagian dari ta'aluknya alam maksudnya. Jadi ada yang hanya ta'aluknya kudrat, ada ta'aluknya kudrat dan irodat, ada yang ta'aluknya kudrat, irodat, dan ilmu. Seperti Allah, yang namanya ridhonya Allah itu, Allah menghendaki sesuatu, menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Allah merintah seseorang iman, bisa jadi Allah menjadikannya beriman. Bisa jadi Allah tidak menjadikannya beriman. Karena iman itu, hidayah itu miliknya Allah. Allah mau membagikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, itu bebas. Tidak ada yang bisa membatasi, oh Allah harus dong memberi hidayah kepada semuanya. Enggak, bebas. Allah mau ngasih ente boleh, enggak ngasih juga boleh. Ini kaitannya antara apa? Mana yang diketahui oleh Allah akan beriman, mana yang diketahui oleh Allah tidak akan beriman. Kok bisa beda-beda? Iya, karena Allah yang mengetahui itu sesuai dengan ilmunya yang qadim. Bebas bagi Allah untuk memberikan apapun yang dia kehendaki, yang dia miliki kepada siapa saja dari hambanya. Oh, ada hamba yang dikasih iman, ada hamba yang dikasih sehat, ada hamba yang dikasih kaya, tapi dikasih yang satu nggak dikasih yang lain. Sesuatu yang boleh saja itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan hal-hal tersebut. Nah, dari sifat ilmu yang wajib kita ketahui, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya punya satu ta'aluk, yaitu tanzizil qadim. Gak ada ta'aluk suluhil qadim dan gak ada ta'aluk tanzizil kudus, gak ada. Ilmunya Allah hanya berta'aluk kepada tanzizil qadim, nyata bagi Allah segala sesuatu pada azali. Jadi kudrat itu berta'aluk sebagian menjadi cabangnya apa tadi? Irodah. Nah, irodah sesuai dengan ilmunya. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan ilmunya. Nah, ilmu dulu apa irodah dulu? Hah? Kalau kita ilmu dulu. Kalau bagi Allah, kenapa? Karena ta'aluknya ilmu itu tanzizil qadim, ta'aluknya irodah
tanzizil qadim. Kedua-duanya enggak berawal. Jadi, apa yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan ilmunya. Bukan Allah itu tahu dulu baru menentukan, enggak begitu. Apa yang Allah tentukan sesuai dengan yang Allah ketahui. Jadi Allah mengetahui tidak berawal, menentukan juga tidak berawal. Ada orang bertanya, sekarang ini apa yang dikerjakan oleh Allah? Allah itu sekarang ngapain? Kan itu pertanyaannya orang ateis dulu begitu. Kalau Allah itu ada, di mana? Kalau Allah itu ada, sekarang lagi ngapain dia? Apa jawabannya? Ya, ini sebenarnya berkaitan sama sebuah ayat, kulla yaumin huwa fisyan. Setiap waktu Allah itu ada di dalam kesibukan. Apa kesibukannya Allah? Hah? Memunculkan wujudnya sesuatu atau tiadanya sesuatu sesuai dengan ilmunya. Jadi yang diciptakan, yang dikerjakan Allah tiap waktu itu menyatakan apa yang ada di ilmunya. Yang di ilmunya tiap waktu dinyatakan si bulan akan begini, terus sampai yang Allah jadikan itu di dunia maupun di akhirat itu kemunculannya semua sesuai dengan apa yang ada di ilmunya. Jadi dimunculkan oleh Allah satu per satu. Muncul Nabi Adam dulu, muncul Nabi Sis, muncul Nabi Idris, muncul Nabi Nuh, muncul. Walaupun pengetahuannya Allah nggak satu-satu, tapi memunculkan itu satu per satu. Mau dikatakan Allah itu tiap waktu memunculkan apapun sesuai dengan ilmunya. Jadi Allah sekarang ngapain? Memunculkan apa yang ada sesuai di dalam ilmunya. Menjadikan kita duduk ngaji, menjadikan orang yang nggak ngaji, menjadikan orang maksiat, orang taat, sesuai di ilmunya Allah. Jadi, itulah tiap waktu yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kitab Hikam itu, orang-orang ahli akli itu tiap waktu yang dipikirkan apa? Apa sih yang besok akan diciptakan oleh Allah? Apa sih hari ini yang mau dimunculkan oleh Allah? Kalau kita, apa yang akan saya kerjakan hari ini? Itu pikirannya orang bodoh kayak kita begitu. Kalau pikirannya orang alim enggak, apa yang akan dimunculkan Allah hari ini? Akan ada kejadian apa yang Allah munculkan. Karena setiap kejadian mereka selalu mengaitkan ini diciptakan Allah, ditentukan oleh Allah, diketahui oleh Allah. Enggak mungkin ini muncul dengan sendirinya, enggak mungkin lepas dari ilmunya Allah. Itu yang mereka selalu ada di hatinya mereka. Jadi enggak pernah mikir besok saya mau ngapain sih, besok saya mau ini, enggak. Tapi kalau muncul apa nih yang mau dimunculkan Allah? Karena setiap waktu itu pasti ada dalam fiilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya Allah adalah sifat yang berta'aluk hanya kepada tanzizil qadim, tidak ada ta'aluk suluhil qadim, dan tidak ada ta'aluk tanzizil hadis, enggak ada. Terus yang berikutnya wal hayat wa ya sifatun la tata'allaqu bi syai'in. Hayat adalah sifat yang dia tidak punya ta'aluk kepada sesuatu apapun. Ini satu-satunya dari sifat ma'ani yang tidak punya ta'aluk. Sifat itu, hayat itu sifatnya sebagai apa? Syarat saja. Syarat artinya kata akal adanya sifat kudrat, irodat, ilmu, itu ya syaratnya dia ada hayatnya, ada hidupnya. Bagaimana adanya sifat
kudrat, irodat, ilmu, tapi nggak ada sifat hayat, itu mustahil. Di hayat sifat yang qadimah, sifat yang qadimah, sifat yang nggak berawal pada Allah. Dan hayatnya Allah itu hayat yang tidak dengan ruh. Allah itu hidup tidak dengan ruh. Beda sama hidupnya kita. Kalau hidupnya kita bergantung sama sesuatu. Hidupnya Allah itu hidup yang hakiki, yang nggak bergantung sama sesuatu. Kenapa? Karena Allah hidupnya tidak dihidupkan. Nah, ruh itu makhluk atau khalik? Hah? Ruh itu Tuhan atau makhluk? Ruh itu ya makhluk. Ruh itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Bukan. Ruh itu bagian dirinya Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi ketika hamba dikasih ruhnya Allah, maka dia jadi hidup. Dikatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepada dia sebagian dari ruhku. Kayak dari dalam dirinya Allah keluar sesuatu. Berarti Allah jirim dong, benda dong. Ada luar, ada dalamnya, ada ruangannya kalau begitu. Kita nggak mengimani begitu. Ruh itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Allah boleh saja menghidupkan hambanya dengan ruh, boleh juga menghidupkan hambanya tidak dengan ruh. Ada hamba yang Allah ciptakan tidak dengan ruh, siapa? Ada. Kalau yang urusannya sama malaikat Israel semuanya pakai ruh. Kalau yang nggak sama Israel, ya nggak tanpa ruh. Kayak pohon. Pohon nggak ada ruhnya. Kalau ente potong-potong pohon, potong, tancap, tumbuh nggak? Kalau jari kamu, coba jari kamu tancap, potong, tumbuh nggak? Karena butuh ruh. Gitu. Kalau pohon nggak butuh ruh. Pohon butuhnya apa? Air. Asal dikasih air tumbuh dia. Kalau ini butuhnya ruh. Jadi sifat hayat itu sifatnya Allah yang wajib bagi Allah. Yang mana Allah punya sifat hidup, hidupnya Allah itu tidak tergantung sama ruh, beda dengan hidupnya yang lainnya. Jadi kudrat sudah kita bahas, Allah bersifat kudrat, yang kudratnya Allah itu mampu menjadikan segala sesuatu, yang mana Allah menciptakan sesuatu tidak dengan alat, tidak dengan bantuan, tidak dengan perabot. Allah bersifat berkehendak, kehendaknya Allah itu enggak pling-plang. Mana kehendaknya qadimah itu enggak pling-plang. Hari ini pengen ini, besok ganti ini. Hari ini pengen itu, besok ganti ini, enggak. Itu kehendak kita pling-plang. Kehendaknya Allah tetap. Kenapa? Karena ta'aluknya tanzizil qadim. Kemudian ilmunya Allah mengetahui tidak ada permulaannya, enggak didahului dengan kebodohan. Allah mengetahui segalanya dengan nyata. Azalan wa abadan. Ilmunya Allah enggak akan pernah hilang, enggak akan pernah terselip, enggak akan pernah enggak akan pernah ada keraguan. Ilmunya Allah nyata. Allah mengetahui segalanya sesuai dengan keadaannya. Kemudian hidupnya Allah tidak dengan ruh. Semua sifat ini sifat qadimah, sifat ma'ani yang ada di buka hijab, kita akan bisa melihat semua sifat-sifat tersebut. Terus selanjutnya sama bahasa kalam kita akan bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا للظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمين رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال كل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا طبيب لسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي فآله وصحبه عدد طمس صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.